di SMP Insan Teladan dan di SMP Darul Ulum di Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Saya juga menjadi tim pengembang modul guru penggerak. Kemudian saya selain tugas di sekolah, saya juga sebagai pelatih pramuka di Pusdiklacap Gerakan Pramuka Kabupaten Bogor. Dan mendapat tugas tambahan juga dari yayasan di sekolah kami, menjadi trainer yang menerapkan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan saya memiliki rumah belajar yang saya sebut sebagai rumah ilalang. Jadi saya penggiat rumah ilalang. Ini ada Facebook, ada WhatsApp, dan ada Instagram saya. Apabila Bapak Ibu mau mengenal lebih jauh. Baik Bapak Ibu, sekilas tentang saya. Pada agenda elaborasi ini perkenalan nanti akan 5 menit. Ya, sudah selesai tadi tidak sampai 5 menit, kemudian ada paparan materi 35 menit, diskusi 40 menit, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa saling sharing ya, untuk lebih mengelaborasi program yang berdampak pada murid ini. Kemudian nanti akan ada refleksi yang Bapak Ibu bisa tuliskan melalui Padlet. Bapak Ibu, capaian umum dari modul 3.3 ini adalah menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Kemudian mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Jadi, murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Jadi diharapkan nanti setelah selesai modul ini, Bapak Ibu bisa menerapkan konsep kepemimpinan murid ini di program atau kegiatan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada sekolah Bapak Ibu masing-masing. Adapun capaian khusus dari modul 3.3 ini adalah menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian menunjukkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Kemudian menganalisis sampai sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian untuk mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Yang terakhir, menerapkan satu program atau kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya. Bapak Ibu, tujuan dari sesi elaborasi ini melalui diskusi dan tanya jawab dengan instruktur, Bapak Ibu nanti dapat mengelaborasi pemahaman terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Konsep yang akan dikuatkan hari ini adalah student agency atau kepemimpinan murid yang di dalamnya berisi aspek voice, choice, dan ownership. Kemudian lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, dan bagja. Bapak Ibu, telah mengalami tentunya proses pembelajaran dari modul 1.1 sampai dengan modul 3.3. Kalau kita melihat lagi kembali, maksud dari pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, Bapak Ibu tentu sudah sampai di modul 3.3 ini, Bapak Ibu tahu dan memahami keterkaitan maksud pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro kita. Dari modul 1.1 ya tentang anak-anak, modul 1.2 tentang manusia, kemudian modul 1.3 mencapai, kemudian 1.4 tentang budaya positif mereka dapat. Kemudian di modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi tentang kodrat. Kemudian di modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, di mana diharapkan nantinya murid-murid kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian di modul 2.3 menuntun kata kuncinya. Di sini Bapak Ibu sudah mempelajari bagaimana coaching, apa itu coaching dan lain sebagainya. Dan tentunya Bapak Ibu pun sudah menerapkan coaching itu walaupun hanya mungkin sedikit saja
Bapak Ibu sudah minimal sudah menerapkan coaching. Kemudian 3.1 adalah pengambil keputusan. Di sini maksud pendidikan adalah pendidikan sebagai institusi penjaga moral. Maka ketika Bapak Ibu membuat sebuah keputusan, pastinya Bapak Ibu akan mempertimbangkan hal-hal, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian mengacu kepada yang berdampak pada murid, dan yang terakhir adalah keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di modul sebelum 3.2 yang lebih menguatkan lagi nanti dalam pembuatan program yang berdampak pada murid, yaitu modul 3.2 ya, tentang sumber daya, kekuatan yang dimiliki oleh ibu bapak sendiri sebagai calon guru penggerak, sebagai guru penggerak nantinya, dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh sekolah bapak ibu sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing. Dan tiba pada di modul 3.3 ini diharapkan anak-anak kita ketika nanti mereka setelah belajar, diharapkan pada modul 3.3 ini menjadi guidance atau menjadi arahan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan membimbing murid Bapak Ibu, maka Ibu Bapak akan mengarahkan anak-anak, murid-murid kita sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar, walaupun dalam kegiatan-kegiatan yang skalanya kecil. Jadi ketika mereka setelah mengalami atau setelah mempelajari konsep-konsep materi-materi yang ada di pembelajaran Bapak Ibu, mereka bisa melakukan aksi nyata. Mereka bisa melanjutkan proses pembelajarannya mereka yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Dan mereka menyadari bahwa mereka adalah anggota masyarakat. Jadi kata kuncinya anggota masyarakat di sini maksudnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ini menurut Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Jadi kalau kita lihat quote ini sangat menginspirasi Bapak Ibu. Jadi perubahan itu tidak mesti Bapak Ibu lakukan dengan hal-hal yang besar gitu loh. Tetapi perubahan yang kecil tetapi itu mempunyai dampak buat murid-murid kita, itu adalah sebuah perubahan yang bisa bermakna buat murid-murid kita. Ya, jadi Bapak Ibu di sini modul 3.3 adalah titik kulminasi ya, di mana setelah Bapak Ibu mempelajari dari modul 1 sampai dengan titik 2, keterampilan, pemahaman, sikap yang Bapak Ibu sudah miliki di modul-modul sebelumnya bisa diterapkan dalam pembuatan perencanaan program yang berdampak pada murid kita. Nah, Bapak Ibu ketika berada di modul ini tentunya yang diharapkan adalah Bapak Ibu tidak berpikir lagi ya tentang kekurangan, saya tidak bisa bekerja sama, tidak ada sarana prasarana, tidak ada hambatan-hambatan yang Bapak Ibu keluhkan lagi, tetapi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan yang kecil, tetapi Bapak Ibu dengan melihat situasi, kondisi, keadaan, sumber daya, dan kemampuan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lebih maksimalkan ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya maju ke slide berikutnya, saya minta di sini Bapak Ibu secara langsung atau melalui kolom chat, ceritakan pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program, baik itu intra, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di masa lalu, yang berkesan sampai saat ini. Mengapa pengalaman tersebut berkesan? Ya, boleh pengalaman di TK, boleh pengalaman di SD, SMP, atau SMA. Ya, jadi Bapak Ibu menceritakan pengalamannya terlibat dalam sebuah program dulu atau kegiatan di sekolah, kemudian mengapa pengalaman itu berkesan. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Paskibra, Pak Sidik, Bu Yuliana pramuka dan lomba seni. Pramuka karena melatih disiplin dan kerjasama. Wah, banyak yang pramuka nih kayak saya ya.
Oke, baik. Pak Taufik Kurahman, Pak, boleh Pak ceritakan menurut Bapak ekstrakurikuler badminton berkesan karena juara 2 kali berturut-turut. Silakan Pak, sharing Pak, bagaimana keadaannya situasinya pada saat itu. Mengapa Bapak sampai berkesan ya? Terima kasih Bu ya. Berkesan karena pada saat itu ya belum pernah sekolah kami itu juara. Kemudian kami melihat ada talentanya waktu di SD. Kemudian dia masuk ke kelas masuk ke SMP 3 Kandangan, kemudian sambil kita asah ya, kemudian kami arahkan ke klub badminton. Jadi bukan kami yang melatih. Kami hanya sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah kita latih, kemudian di kelas 7 itu dia juara 2. Kemudian di tahun berikutnya masih kami pertahankan dia ya, agar terus jangan berhenti berlatih sambil setiap 1 minggu 2 kali, biasanya di depan, cuma di jalan dilatih ya. Kalau di luar jadwal klub itu di luar jadwal klub kami latih cuma di jalan komplek. Tapi kalau yang di klub badminton setiap 1 minggu 2 kali itu dia di dekat sekolah juga ada pelatihan badminton, jadi kami arahkan ke sana. Kemudian di kelas 2 dia juara 1. Kemudian di kelas 3 itu pandemi ya, tidak pernah lagi. Nah itu yang kami berkesan. Jadi untuk berikutnya untuk pusat pelatihan badminton ini kami selalu dekati ya, agar apabila ada siswa yang memiliki talenta akan langsung kami arahkan ke sana. Demikian Bu, yang sangat berkesan bagi kami. Oke, terima kasih Pak Taufik atas sharingnya ya. Ini terjadi pada murid Bapak ya, jadi Bapak yang membimbing murid-murid Bapak ya Pak? Iya. Ya di sini Bapak Ibu yang saya maksud pengalaman Bapak Ibu pribadi ya. Pengalaman Bapak Ibu pribadi sendiri ketika masa SD atau masa TK, masa SMP Bapak Ibu, pengalaman apa yang berkesan ya, yang terkait dengan kegiatan atau program. Oke, Bu Mufidah mau angkat tangan nih, mau sharing juga. Silakan Bu. Oke, terima kasih Ibu Indra atas kesempatannya. Saya tadi nulis di situ, saya jadi anggota PMR. Ya. Sesungguhnya yang saya rasakan sampai sekarang itu adalah bagaimana kemudian ketika saya mengikuti ekstrakurikuler PMR itu, saya dilatih untuk menjadi disiplin. Dan satu yang saya rasakan sampai sekarang adalah bagaimana kemudian ekstrakurikuler itu melatih saya untuk bisa pede berbicara di depan orang-orang banyak. Nah, mungkin seperti itu, dan itu sangat berkesan. Karena saya ingat sekali bahwa pelatih kami waktu itu memang selalu mendengarkan, mengapresiasi keinginan-keinginan kami, sehingga apa yang kami lakukan itu merupakan sesuatu yang lahir dari hati gitu. Jadi senang untuk melakukannya. Terima kasih Bu atas kesempatan. Terima kasih Bu Mufidah. Jadi pengalaman yang berkesan ya Bu ya. Sampai sekarang Ibu masih mengingatnya ya, dan punya dampak sampai saat ini. Ibu jadi lebih percaya diri ya Bu. Oke, baik. Tadi Bu siapa ya? Yang sudah angkat tangan tadi saya bilang Bu Yuliana, silakan Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi saya menulis adalah kegiatan pramuka dan lomba seni. Yang saya ingin ceritakan adalah pramuka. Di SD hingga SMA saya ikut kegiatan pramuka. Dimulai dari SD itu karena saya melihat kedisiplinan yang luar biasa, dan kami dilatih juga memang disiplin tetapi sangat menyenangkan. Karena menyenangkan itu. Dulu sebentar, siapa ya yang suaranya masih bocor ya? Jadi kami sangat-sangat senang dengan kegiatan, saya pribadi sangat senang dengan kegiatan pramuka itu. Sampai SMA saya dilatih, bahkan saya sampai bisa berangkat ke tingkat nasional untuk mengikuti kegiatan pramuka ini gitu. Itu bahkan beberapa waktu yang lalu saya kembali bertemu dengan kakak-kakak pelatih saya yang mereka ternyata jadi orang-orang hebat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan gitu. Ini kegiatan pramuka itu memang sangat baik dalam membentuk kepribadian dan kepemimpinan untuk murid. Seperti itu sih yang bisa saya ceritakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Liana. Sampai saat ini Ibu masih ikut kegiatan pramuka Bu? Iya, untuk sekarang ini masih ikut tetapi tidak intensif dulu sih Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu Yuliana. Ya.
Sama Bu, saya juga berkesan dengan kegiatan pramuka waktu di SD ya. Sampai sekarang pun saya masih aktif di pramuka ya. Jadi masih camping bareng sama anak-anak kadang-kadang ya. Oke, selanjutnya dari siapa ya salah satunya? Pak Wahyudi, ada kegiatan menjahit baju pada mata pelajaran keterampilan. Hal yang baru sama sekali bagi saya seumur SMP. Oke, Pak Wahyudi silakan. Menarik sekali ini. Suaranya, Pak. Suaranya belum ada, Pak. Oh ya, oke. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Indra Sari. Ya, kalau saya ingat-ingat memang yang paling berkesan dalam sejarah saya waktu pendidikan SD, SMP, STM itu waktu SMP. Ada mata pelajaran keterampilan di SMP itu guru memberi tugas membuat baju berkelompok tapi 3 anak ya, jadi membuat baju yang bajunya itu seingat saya warna putih ya, dari kain mori, kain mori itu kain ya, kain putih polos itu namanya kain mori. Nah ya, saya laki-laki ya, kelompoknya itu 2 perempuan. Saya ini ya sangat canggung sekali membuat baju itu, tentu, dan dibuat pada waktu itu dengan apa ya? Jahit tangan. Jahit tangan, tidak ada jahitan. Jahit tangan, dan ya terpaksa ya harus berlatih, dan berlatih di samping dilatih guru ya dilatih teman-teman itu caranya. Nah akhirnya ya jadi juga, dan sampai jadi dicoba pas itu senangnya minta ampun. Seperti itu. Nah terus akhirnya ada tantangan lagi membuat itu sakunya. Nah pada ya sakunya ketika dipotong itu sudah pas, waktu tidak diberi apa itu spare untuk menjahit itu. Nah ya itu yang saya ingat sekali. Ya ini keterampilan membuat baju, dan sampai sekarang ya masih ingat sekali itu. Ya itu prestasi tersendiri membuat baju jadi. Nah. Tepuk tangan buat Pak Yudi. Oke. Baik, Bapak Ibu, adakah sebuah kegiatan yang Bapak Ibu alami waktu masa sekolah dulu yang kesannya negatif? Tadi teman-teman semua saya baca di kolom chat maupun yang Bapak Ibu sampaikan semuanya itu baik-baik ya, dan berdampak buat Ibu. Ada yang prestasi. Tadi Pak Taufik juga sudah cerita pengalaman beliau membimbing murid-muridnya, kemudian ibu-ibu yang lain juga tadi sudah sharing ya. Sekarang adakah negatif tapi berkesan sampai sekarang? Adakah Bapak Ibu? Bisa cerita? Nggak ada ya? Wah, semuanya positif berarti ya. Oke, baik kalau tidak ada. Oke Bapak Ibu, yang kita harapkan tentunya pengalaman-pengalaman yang kita berikan. Sri Rahayu nih, silakan Bu Sri Rahayu. Ya Bu Sri, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pengalaman yang negatif ya, saya alami itu yang sangat-sangat berkesan sekali, yaitu waktu membawa anak-anak Olimpiade. Jadi alhamdulillah waktu Olimpiade kimia kemarin, anak kami itu menang juara 1 dan juara 2 tingkat kabupaten. Terus kan lanjut ke tingkat provinsi. Nah waktu anak-anak itu lomba di provinsi, alhamdulillah tidak ada satupun penghargaan yang saya dapatkan apapun itu. Nah itu yang sangat berkesan. Jadi saya waktu membawa anak-anak itu benar-benar ikhlas. Walaupun saya sendiri pada saat itu untung anak itu
itu ayahnya, orang tuanya yang mau mengantarkan ke waktu itu ke Banjarbaru ya Bu ya, sekitar 40 km dari rumah kami. Jadi yang satunya saya angkat di motor saya, yang satunya diantar orang tuanya. Tidak ada sekali kepedulian dari dinas pendidikan ataupun dari sekolah. Besar sekali. Itu saja Bu, yang kenangan yang buruk saya pernah merasakan. Jadi pengalaman Jadi Ibu tidak ada membawa perhatian dari dinas, tapi untuk yang sekarang ini, ya. Tapi untuk sekarang ini dari dinas pendidikan, kalau yang lomba-lomba itu sekarang dikoordinir, Bu. Dikoordinir, jadi sekolah ini yang menang-menang, jadi langsung dijemput dari dinas. Waktu saya dulu nggak pernah Bu, bawa sendiri. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bu Sri Rahayu. Ini nama ibu saya nih. Oke, Bu Sri, terima kasih atas sharingnya juga. Bapak Ibu, yang kita inginkan tentunya pengalaman-pengalaman ya, seperti apa yang kita alami tadi yang sudah ditulis Bapak Ibu waktu kita masih SD, kita masih TK, atau kita masih SMP dan SMA. Tentunya kita sebagai guru sekarang inginnya pengalaman-pengalaman atau kesan-kesan yang didapatkan murid-murid kita adalah tentunya kesan-kesan yang positif, yang membahagiakan, ya, harapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan, ya, jadi di sana ada keterlibatan emosi, ya, dalam program-program sehingga berdampak sampai sekarang. Pak Wahyudi ada keterlibatan emosi bahwa itu tidak pernah saya lakukan, tetapi saya bisa melewatinya. Kemudian ada teman-teman di Pramuka sangat berkesan di PMR dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan secara emosi itu kemudian membuat kesan pada kita. Dan kita harapkan nanti sebagai seorang guru, Pak Wahyudi bisa tolong di-mute Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi kita harapkan nanti sebuah kegiatan atau program-program yang bisa membahagiakan anak-anak kita, berdampak positif pada anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, ini akan membawa kita pada slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah saling sharing ya. Program seperti apakah yang akan membahagiakan? Program yang berdampak pada murid, yaitu program yang meningkatkan keberpihakan kepada murid. Ya, dari segala aspek akan kita bangun, Bapak Ibu. Program yang berdampak pada murid ini seharusnya adalah program yang menguatkan yang sudah ada. Jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan aksi nyata atau Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan pemahaman modul 3.3 ini sudah mulai melakukan perubahan di kelas ya. Itu tidak harus membuat sebuah program yang wah, tidak harus membuat program yang ekstravaganza ya, atau program-program yang memang besar. Tetapi program-program yang sudah ada, yang selama ini sudah berjalan, Bapak Ibu bisa kuatkan lagi. Spiritnya adalah Bapak Ibu bisa ambil pembelajaran-pembelajaran, makna-makna dari modul 1.1 sampai dengan modul 3.3 ini. Ya, kalaupun Bapak Ibu tidak bisa membuat sebuah program baru, bisa menguatkan yang sudah ada. Ya, dengan spirit tadi, ya, program yang ada di modul program guru penggerak. Kemudian mendorong kebermaknaan ya atau komitmen. Jadi di sini program-program yang ada di sekolah kita akan buat menjadi lebih baik lagi, lebih bermakna lagi ya. Kemudian bukan program asal-asalan, program-program yang ujuk-ujuk dibentuk ya, program yang ujuk-ujuk dibentuk tetapi kita tetap mengacu kepada program yang berkaitan atau bertujuan melaksanakan visi misi yang ada di sekolah ya. Jadi bukan yang tiba-tiba muncul begitu saja yang dibuat untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Kemudian diharapkan program ini adalah mengimplementasikan kepemimpinan murid secara kontekstual ya. Diharapkan program yang berdampak pada murid, yang berpihak pada murid ini adalah menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, mengimplementasikan kepemimpinan murid. Selanjutnya Bapak Ibu,
untuk kepentingan modul 3.3 ini kami menggunakan istilah student agency. Jadi Bapak Ibu jangan mengartikan student agency itu secara satu persatu ya, tetapi di sini untuk mendeliver modul 3.3 ini kita menggunakan istilah student agency ya. Jadi di modul ini kami tuliskan student agency kita hubungkan dengan, jangan dihubungkan dengan konteks-konteks yang lainnya Bapak Ibu. Jadi hanya kita gunakan untuk di modul ini bahwa student agency adalah kepemimpinan murid ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kepemimpinan murid, menurut teori yang disampaikan oleh Bandura bahwa seseorang yang mempunyai agency adalah seseorang yang mempunyai intensi atau kesengajaan. Bukan hanya punya niatan, tetapi juga sudah termasuk mempunyai rencana tindakan dan strategi untuk mewujudkannya, mempertimbangkan keinginan pihak lain sehingga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola dengan saling ketergantungan dengan rencana. Ya, jadi seorang yang mempunyai agensi adalah orang-orang yang mempunyai intensi atau kesengajaan. Kemudian mereka mempunyai visi, pemikiran ke depan. Di sini bukan hanya sekedar rencana saja yang mengarahkan masa depan, namun juga menjadikan visi ya, dari visi masa depan kemudian dijadikan sebagai panduan dan motivasi untuk tindakan-tindakan mereka sendiri. Selanjutnya ada aksi. Mereka bukan hanya perencana dan pemikir ke depan, namun juga sebagai pengendali diri atau self-regulator yang tidak akan duduk diam. Ya, agensi tidak akan duduk diam, menunggu, tetapi mereka mengkonstruksikan aksi atau tindakan yang tepat untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Ya. Kemudian refleksi. Mereka memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya, melakukan refleksi atas efikasi dirinya, kecemerlangan, ketepatan pikiran dan tindakan, serta kebermaknaan dari upaya yang mereka lakukan dalam mencapai tujuan. Mereka melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi selalu bertanya lagi setelah sesuai melakukan tindakan, apa yang mesti perlu diperbaiki, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Jadi ini adalah tanda-tanda ya, atau indikator seseorang disebut sebagai agency, mempunyai intensi, kesengajaan, aksi, kereaktifan diri, kemudian punya visi, pemikiran ke depan, dan selalu berefleksi. Nah Bapak Ibu, sedangkan student agency sendiri, untuk kepentingan pembahasan dalam modul ini ya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, diterjemahkan sebagai kepemimpinan murid, di mana kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajarannya. Ya, jadi di sini di akhir melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajarannya. Setelah mereka belajar tentang kubus, next-nya apa? Tindakan yang akan mereka lakukan setelah proses pembelajaran. Setelah mereka mempelajari tentang bahasa, tentang struktur membuat kalimat dan lain sebagainya, atau pelajaran prakarya dan lain sebagainya. Next-nya apa? Setelah ini, tindakan apa yang akan mereka lakukan sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan orang lain. Ya. Kemudian ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajarannya, yaitu ketika mereka berperan aktif. Tadi, ya, Bapak Ibu udah sharing. Ada yang berperan aktif di pramuka pada masa sekolah dulu. Ada yang berperan aktif di PMR. Ada yang berperan aktif di kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di sini ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, maka mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar, ya, untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan pembelajaran sendiri. Jadi kalau saya sudah memilih cara belajar saya seperti ini, otomatis saya akan bertanggung jawab atas pilihan yang sudah saya buat. Dan ini akan menjadi lebih termotivasi untuk mewujudkan tujuan yang hendak kita capai. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar
belajar, bagaimana mereka belajar. Nah, keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting, yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidupnya. Ya, jadi ketika mereka melewati proses ini, bagaimana mereka sudah menentukan pilihan mereka sendiri dan mencari cara bagaimana mencapai tujuan pembelajarannya mereka sendiri. Di sini akan keterampilan ini akan mereka pergunakan sampai dengan mereka dewasa nanti. Nah, Bapak Ibu, kepemimpinan murid di sini apabila ada 3 aspek, ya di sini ada 3 aspek yang akan kita dorong dari murid-murid kita. Di sini ada voice. Voice artinya adalah suara. Suara adalah gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, komunitas, dan di sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan secara kolektif mempengaruhi hasilnya. Jadi mereka mempunyai suara, Bapak Ibu, ya. Apa dan bagaimana suaranya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian mereka juga mempunyai choice atau pilihan. Adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada murid kita untuk memilih cara dan proses belajar mereka, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Ini kalau kita kaitkan dengan modul sebelumnya, ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya Bapak Ibu ya. Ketika kita memang sudah menyediakan wadah bagi mereka, menyediakan memenuhi kebutuhan belajar mereka, otomatis kepemimpinan murid ini terwujud di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian ownership, kepemilikan, adalah saat murid terhubung baik secara fisik, kognitif, atau sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya, sehingga ia merasa memiliki proses belajarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya di modul Bapak Ibu sudah membaca ya, memahami bahwa murid-murid kita harus didorong untuk bisa mempertimbangkan suara-suara ya, pilihan dan kepemilikan murid untuk menumbuhkan kepemimpinan murid. Ya, bagaimana Bapak Ibu di dalam kelas mendorong suara mereka? Bagaimana Bapak Ibu di dalam kelas atau di sekolah memberikan atau mendorong pilihan mereka, dan bagaimana Bapak Ibu mendorong kepemilikan murid agar kepemimpinan murid itu kepemilikan murid agar kepemimpinan murid itu bisa terwujud di sekolah atau di kelas Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pernah lakukan untuk mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Ya, silakan ada yang berbagi Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu mendorong 3 aspek tersebut? Mungkin Pak Waluyo. Senyum. Oke. Silakan Pak. Kayaknya saya melihat ide dari Bapak nih. Jadinya saya kayaknya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya rekan-rekan dan Ibu instruktur. Ini mungkin pengalaman kemarin waktu merancang aksi nyata untuk modul 3.3. Nah, awalnya sih terkendala karena saya bingung kayak apa ya memunculkan suara murid gitu. Karena kita tahu pandemi ini kan membuat kita jarang bertemu anak-anak sebelumnya gitu. Saya merasa kurang dekat dengan mereka. Terus mungkin saya pesimis gitu. Saya mikirnya kayaknya susah nih ngajakin anak-anak mengeluarkan pendapatnya nih susah gitu. Kemudian saya ajukan ke ruang kolaborasi bersama Bapak Asep kemarin tentang ruang kolaborasi pertama tentang modul 3.3. Saya tanyakan bagaimana ya Pak ya strateginya untuk mengajak anak bersuara untuk anak-anak yang pasif gitu. Beliau menyarankan tentang coaching menghubungkan dengan modul 2.3 gitu. Saya masih pesimis waktu itu, tapi kayaknya harus dicoba nih. Pas besoknya karena rasa penasaran, besoknya saya langsung mencoba ke kelas saya. Bertepatan minggu depannya ada kegiatan kunjung sekolah. Jadi akan ada anak-anak TK datang ke SD saya untuk mengenal lingkungan SD, gitu kan? Nah, saya ingat kata-kata dari
Bapak fasilitator bahwa untuk memulai coaching, ciptakan suasana yang nyaman bagi anak-anak gitu. Jadi saya awalnya tidak, karena ini persiapan untuk kegiatan menyambut anak-anak TK, saya nggak menceritakan itu. Saya kasih tahu ke anak-anak, ayo coba yuk sekarang kita menyombongkan diri sedikit yuk nak, yuk saya bilang. Ayo kita coba kita cari tahu apa ya kekuatan kita, apa ya kemampuan kita, apa potensi kita. Awalnya mereka nggak paham. Terus kemudian saya bilang, ayo coba sekarang bandingkan dengan anak-anak TK. Kira-kira kita yang sudah kelas 6 ini dibanding anak TK, kita bisa apa ya? Awalnya diam semua, terus ada jawaban yang aneh satu ya, menurut saya ini agak-agak ya memang benar sih, tapi agak gimana gitu. Pak, saya sudah bisa pakai baju sendiri. Dari hal sesimpel itu saya diam. Ini kalau misalnya saya abaikan suara ini, pasti diskusi saya nggak akan jalan. Tapi jika saya apresiasi hal kecil ini kayaknya bakal jalan. Saya langsung kasih tepuk tangan, hebat, benar sekali. Kita lebih mandiri dari anak-anak TK. Selanjutnya setelah itu saya tuliskan di papan tulis bahwa kita bisa pakai baju sendiri daripada anak TK. Kemudian bermunculan Bu ide-ide dari yang lain. Saya pintar membaca Pak daripada anak-anak. Saya bisa memasak, saya bisa menulis cerita daripada anak TK. Saya bisa membuat kerajinan, saya bisa mengontrol emosi saya daripada anak TK. Oke, iya semuanya bagus semuanya. Jadi untuk memunculkan suara, saya berkesimpulan bahwa ciptakan dulu suasana yang nyaman bagi mereka. Itu baru kemudian akan ada ide tersebut. Setelah itu baru saya sampaikan. Nah, kita nanti akan ada kegiatan menyambut anak TK yang datang ke sekolah kita. Nah, baru di situ mulailah kita memilih dari potensi-potensi yang kalian sebutkan tadi, yang Pak Agus tulis tadi di papan, kira-kira mana yang bisa kita bagikan ke anak-anak TK, gitu. Jadi kita coret yang pakai baju sendiri, kita coret yang kita lebih tinggi dari anak TK, iya kita coret kita lebih bisa mengontrol emosi, iya kita coret. Akhirnya sampailah dalam satu kesimpulan mereka memilih kita akan membacakan cerita untuk anak-anak. Itu dari mereka. Wah, luar biasa. Saya tepuk tangani semuanya. Saya apresiasi sebanyak-banyaknya buat mereka gitu. Dan mereka lebih pede gitu. Itu diadakan voting waktu itu untuk menentukan bahan bacaannya. Kemudian setelah itu baru kami latihan bagaimana membaca yang baik untuk anak-anak. Nah, itu yang pilihan. Selanjutnya untuk yang kepemilikan, setelah mereka paham, saya kayak apa ya Bu ya? Gimana? Makanya saya bilang ke anak-anak, nah kalian sudah dewasa, saya puji-puji lagi, kalian sudah mampu untuk mengendalikan diri. Yuk kita coba, yuk bertanggung jawab, yuk ini kan ide dari kalian, yuk kita laksanakan dengan baik. Gitu. Akhirnya di hari H, yang awal-awalnya mereka masih malu-malu mungkin, di hari hanya setelah selesai membacakan cerita, mereka nagih, kapan lagi ya Pak ada begini lagi? Gitu. Jadi, wah terima kasih anak-anak lah, ini ide dari kalian lakukan sendiri, jadi suara, pilihan, pemilikan semua dari anak-anak. Senang rasanya saat itu saya Bu, kayak berhasil gitu Bu, saya jadi guru. Oke. Ya Allah, ini inspiratif sekali ya, dan Bapak membawakannya sangat sangat bersemangat ya. Jadi saya ikut ceritanya apa nih? Pak Agus ini katanya ya paling pintar kalau bercerita, kata Bu Yuliana. Oke, benar-benar menginspirasi Bapak ya. Ini hampir sama dengan yang pernah saya lakukan di sekolah, tetapi ternyata Bapak malah lebih mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid ya. Di sini membuktikan bahwa memang setelah Bapak Ibu mempelajari modul 3.3 ini, ada yang Bapak Ibu kuatkan lagi ya Bapak Ibu dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing lagi bagaimana Bapak Ibu mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Ayo dong, pasti semua di sini guru-guru hebat yang sudah menerapkan ya. Tinggal mau berbagi nggak ya? Silakan. Siapa ya? Ibu Sri Wahyuni mungkin. Ya Bu. Silakan Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, mohon izin berbagi terkait bagaimana menumbuhkan voice anak-anak, kemudian choice dan kepemilikan bagi anak-anak. Di sekolah kami terkait menyambut bulan suci Ramadan, biasanya ada kegiatan. Nah, kita memakai kolaborasi seperti itu. Jadi anak-anak kita berikan wacana bahwa seperti apa ya menyambut bulan Ramadan yang baik, karena kebetulan anak-anak kami boardingnya tidak pulang ke rumah, jadi berada di asrama gitu. Akhirnya mereka ingin mengadakan, mereka memilih untuk mengadakan tahrib Ramadan seperti itu. Kemudian mengenai isi acaranya apa, kegiatannya seperti apa, anak-anak sendiri yang berinisiatif. Bagaimana kalau ada tampilan tiap kelas, misalnya seperti itu. Nah, tampilannya pun setelah itu disepakati dan kembali mereka akan membuat kelompok-kelompok kecil, kemudian menyuarakan sendiri mau tampil apa, seperti itu. Oh, ini kayaknya bagus kalau ada bazarnya juga, jualan seperti itu. Akhirnya dikonsultasikan lagi, didiskusikan. Jadi semua ide-ide kami tampung, kemudian kami ajak untuk memutuskan, dan yang memutuskan juga anak-anak seperti itu. Akhirnya jadilah agenda tahrib Ramadan yang insya Allah akan kami laksanakan pada hari Rabu nanti, di mana kegiatannya adalah tampilan dari semua perwakilan kelas, kemudian juga ada bazarnya juga, kemudian ada dari anak OSIS yang memberikan tampilan juga khusus dari anak OSISnya. Jadi semua warga sekolah terlibat, kemudian kami guru-guru hanya sebagai pendamping seperti itu, mengawasi. Tapi terkait ramuan acaranya itu betul-betul anak-anak yang memberikan ide, karena kami memang mendesain seperti itu, karena yang menjalankan nanti anak-anak seperti itu. Kami guru hanya memberikan support, misalnya ketika mau jualan butuh apa itu di list, kemudian kami bantu seperti itu. Nah, karena anak-anak diberikan ruang untuk mengungkapkan ide seperti itu, akhirnya mereka senang dan mereka antusias dalam mempersiapkan segala-galanya. Jadi yang tadinya mungkin tidak istilahnya merasa tidak dilibatkan, gitu merasa terlibat, karena kita membuat dari kelas itu pun juga kembali menjadi kelompok-kelompok kecil lagi berkolaborasi. Jadi ada yang di dalam satu kelas ada yang mau menyajikan tampilan, ada yang mau menjadi saya di bazar aja seperti itu, ada yang mau saya bantu di persiapan penampilan, saya bantu di persiapan bazar butuh apa. Jadi semua anak memilih perannya masing-masing tanpa kita yang memutuskan. Jadi mereka yang merasa kayaknya saya bagusnya di sini aja deh, gitu, di pos ini aja. Nah, seperti itu Bu yang kami adakan di sekolah, sehingga untuk suara siswa, kemudian pilihan, choice, dan kepemilikan itu ada, karena kepemilikannya di mana? Ini acaranya mereka, karena mereka yang mendesain. Kemudian hasil dari bazarnya punya siapa? Ya punya anak-anak seperti itu. Jadi ketika itu pun ada hasil bazar, misalnya nanti kita hanya akan ya memang ini tantangan bagi kita guru ya, tugas kita kepada murid-murid kita bagaimana kembali menggali, mengeluarkan segala potensi skill yang ada pada murid-murid kita, yaitu tadi dengan materi yang juga telah kita dapatkan dari guru penggerak yaitu coaching, bagaimana kita anak-anak yang sibuk mengeluarkannya dan kita menempatkan diri sebagai pendengar yang baik dan mengarahkan seperti itu. Tapi keputusan tetap kepada murid. Akhirnya kegiatan itu serasa nyaman karena mereka merasa ini loh saya yang mengide, ini loh saya yang memilih. Nah, seperti itu Bunda. Nah, mohon doanya semoga hari Rabu nanti itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sukses ya Bu Sri Wahyuni ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya minta satu lagi tapi skala kelas ya, yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Kan tadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Adakah Bapak Ibu yang sudah mulai menerapkannya di kelas untuk mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Bisa sharing di sini? Oke, Ibu, silakan Bu. Aduh, pakai bahasa Thailand nih. Thailand ya.
Saya kebetulan pernah di Thailand Bu 3 bulan, tapi saya nggak bisa belajar bahasanya. Ya, Silakan Bu, Ibu siapa nih Bu? selamat siang Ibu, saya Ibu Made. Oh Ibu Made, Kopun Kap Bu. Kopun Kap. Sawadika, sawadika. Ya. Silakan Bu. Panggilnya Mbak Made aja atau Adnyani. Itu tadi tulisan Sanskerta Bu, bukan Thailand. Oh gitu ya, mirip ya. Sorry. Baik. Bu Made silakan Bu. Ya, pengalaman saya menerapkan suara, voice, choice, dan ownership ketika pembelajaran di kelas itu dengan bertanya kepada murid. Sebetulnya ini saya terapkan baru-baru aja setelah belajar modul 3.3 ini. Saya nanya ke murid saya bagaimana, kebetulan masuk KD baru gitu, jadi saya nanya dengan bantuan PowerPoint interaktif, kelas point, itu saya nanya ke mereka, dalam KD ini kalian ingin belajar dengan cara seperti apa dan inginnya dinilai dengan cara seperti apa. Nah, saya nanya gitu. Jadi mereka menguraikan, saya kepinginnya penilaiannya pakai presentasi aja Bu, nggak usah ada ulangan. Nah gitu. Jadi khusus KD ini saya akan menerapkan seperti yang mereka mau. Itu merupakan menurut saya voice ya, voice, dan mereka juga memilih untuk dinilai seperti apa. Sehingganya mereka merasa memiliki pembelajaran ini. Oh ya, saya merasa bahwa harus melakukan ini dalam pembelajaran ini gitu. Terus mereka juga menjawab ketika ditanya, pengennya belajar dengan cara apa? Ibu, saya senang belajar dengan cara saya sendiri yang memilih gambarnya yang terkait dengan topik, kemudian saya sendiri yang menjelaskannya. Nah, berarti dia memilih caranya belajar dan memilih caranya menilai. Tetapi di kelas lain, karena saya cobakan pada seluruh kelas, di kelas lain juga ada murid yang tidak bisa menjawab ketika ditanya, kalian ingin belajar dengan cara seperti apa dan dinilai dengan cara seperti apa. Itu menunjukkan bahwa ada murid-murid yang sudah bisa memutuskan mau pengen belajar seperti apa, dan ada murid-murid yang tipenya followers, ngikutin aja, ngikut Bu Guru aja deh. Terserah Bu Guru, saya bingung Bu jawabnya gitu. Padahal udah saya kasih gambaran kalau temenmu gini gitu. Nah, tapi ada juga kelas yang sukanya jadi followers gitu. Jadi, dari pelajaran modul 3.3 yang saya coba terapkan di kelas, itu saya melihat perbedaan siswa-siswa yang sudah bisa memutuskan memiliki voice dan choice, dan ada juga kelas yang ternyata belum bisa. Padahal saya berada di jenjang SMA. Terima kasih. Terima kasih Bu Mbak Made. Terima kasih. Oh, itu tadi kata Bu Fitri, saya kira itu tulisan India ya. Oke, hampir sama ya, mirip ya. Oke, Ibu, sudah diterapkan di kelas ya Bu ya, sudah diterapkan kelas. Dikaitkan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini ada keterkaitan antara modul yang satu dengan modul yang lainnya ya, dan saling menguatkan. Dan Bapak Ibu, ketika kita menerapkan atau mendorong pilihan suara dan kepemilikan murid, ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada yang urut ini duluan atau ini duluan, ini tidak ada seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendorong pilihan suara, itu akan memperbesar ownership-nya. Ya, ketika Bapak Ibu memperbesar ownership-nya, maka murid akan terdorong suara dan pilihannya. Jadi ini saling berkaitan. Tidak ada yang dari India. Oke. Ya, tidak ada lagi yang siapa duluan, ownership duluan kah atau pilihan kah atau suara. Tidak, ini semua saling berkaitan satu sama lain, ya. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih ya Ibu-ibu, Bapak-bapak semua atas sharingnya tentang bagaimana Bapak Ibu mendorong aspek suara, pilihan dan kepemilikan murid. Ini membuktikan bahwa rangkaian modul dari pendidikan guru penggerak Bapak Ibu sudah terapkan di kelas maupun di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu,
kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong, ya, bukan sesuatu yang kita berikan atau kita ambil dari murid. Kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Bukan berarti bebas sepenuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan dari kita. Terkadang terlalu banyak pilihan juga, anak menjadi kontraproduktif dan bukannya malah menginspirasi, ya, tapi tetap butuh bimbingan dari kita. Kemudian kepemimpinan murid adalah murid memiliki suara, pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana mereka mengorganisasi pembelajaran mereka sendiri. Bukan berarti tidak ada akuntabilitas dari si murid itu. Murid harus tetap menunjukkan penguasaan pengetahuan, materinya harus tercapai, ya, konsepnya harus dikuasai, dan keterampilannya juga mereka harus menguasainya. Kemudian kepemimpinan murid adalah murid dapat memilih arah dan mencapai tujuan pembelajarannya sendiri. Tetapi bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, berargumen, tuntunan, coaching dari gurunya di sepanjang proses pembelajaran. Tadi Mbak Made sudah sampaikan, ya, ternyata antara kelas yang satu dengan kelas yang lain berbeda. Ya, kelas yang satu suara pilihan dan kepemilikan muridnya sudah bisa terlihat, tetapi kelas yang lain masih perlu bimbingan, masih perlu dorongan dari guru lagi agar mereka lebih berani lagi untuk menyampaikan pilihan dan suaranya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, posisinya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ketika kita belajar tentang student agency, maka yang ada adalah kemitraan antara guru dan murid. Guru di sini akan berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, dan perspektif dari murid-murid mereka. Tadi Pak Agus bilang, ide-idenya mungkin di luar dugaan, ya, tetapi kita harus tetap mendengarkan, memberikan kesempatan. Karena kalau nanti kita istilahnya kita kita patahkan semangatnya ketika mereka menyampaikan suara, mereka tuh biasanya akan kapok, ya. Tetapi ketika kita masih kita berikan apresiasi, saya pernah mendengar pidato dari Pak Nadiem Makarim di depan kepala sekolah tingkat nasional. Ketika guru melakukan sebuah hasil, ya, ketika itu masih belum benar atau belum sesuai, itu tetap diberikan pujian karena dia sudah berusaha, ya, dia sudah berusaha untuk melakukan sebuah tindakan perubahan. Nah, kita juga guru-guru tadi kayak Pak Agus, berikan kesempatan mereka, walaupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau pilihan-pilihan atau suara mereka yang menurut kita mungkinnya terlalu jauh atau mungkin tidak mungkin dilaksanakan, atau hal yang lain menurut pendapat kita itu tidak mungkin dilakukan. Tapi sebagai guru kita harus tetap menghormati dan memberikan apresiasi buat mereka, ya. Kemudian memperhatikan kemampuan, kebutuhan dan minat murid-murid mereka dan memastikan proses pembelajaran sesuai untuk mereka. Tadi Bu Made sudah cerita, ya. Ditanya dulu kebutuhannya, muridnya sukanya apa. Ini kan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka dan memberi tugas-tugas yang terbuka, ya. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih tugas apa sih yang sesuai dengan bakat, minat dan potensi saya, gitu loh. Jadi bukan berarti juga kalau minatnya mereka misalnya senang di mind mapping dengan Canva, bukan itu juga tugasnya, tetapi beri kesempatan mereka untuk mencoba hal-hal lain. Beri kesempatan mereka untuk beri pandangan, ya. Oh, kamu kan kemarin sudah mind mapping, coba deh cari lagi potensi bakatmu yang bisa kamu tunjukkan dalam penugasan ini. Jadi beri tetap kebebasan pada mereka untuk membuka kesempatan-kesempatan untuk penugasan-penugasan dalam bentuk lain. Kemudian menawarkan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil resiko, ya. Misalnya ternyata resikonya dia harus benar-benar mencari sumber yang tepat, ya, sumber yang sangat banyak. Nah, ini mungkin perannya guru sebagai mitra untuk mendampingi mereka untuk mengambil resiko-resiko tersebut. Tentunya bukan resiko yang sangat membahayakan, ya Bapak Ibu, ya. Di sini maksudnya resiko. Kemudian mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang harus diberikan kepada murid berdasarkan informasi yang mereka miliki, ya. Tadi dua kelas yang berbeda,
dengan kemampuan yang berbeda, Bapak Ibu akan bisa menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa memberi bantuan kepada mereka dengan cara yang sesuai dengan latar belakang mereka. Kemudian menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan, menanggapi setiap aktivitas murid dan memperluas pemikiran mereka. Ya, jadi di peran Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan, oh kamu sudah punya pilihan loh, gitu ya. Nah, bukan berarti nanti Bapak Ibu melepas seperti begitu saja, tetapi tetap ya mendampingi, kemudian menanggapi dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Dan murid berusaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajarannya, menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, membuat pilihan-pilihan tindakan, kemudian memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Mereka bisa belajar dari gurunya, belajar dari teman sesama temannya. Jadi di sini yang terjadi adalah kemitraan, hubungan kemitraan antara guru dengan murid. Bapak Ibu, berkaitan dengan modul-modul sebelumnya tentunya yang telah Bapak Ibu pelajari tentang pembelajaran sosial emosional, di sini kita kaitkan dengan pemahaman student agency ini, bagaimana menciptakan lingkungan yang dapat mendorong kepemimpinan murid ini. Nah, Bapak Ibu, kami mengambil teori dari Nobel Act ini, kemudian kami pikir koneksinya akan lebih mudah kalau Bapak Ibu mengambil well-being ini ya sebagai lingkungan yang nantinya akan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini Bapak Ibu, kesejahteraan atau well-being ketika murid yang optimal adalah sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan yang dicirikan dengan terutama suasana hati dan sikap yang positif, hubungan yang positif dengan murid lain maupun guru, daya lenting atau ketangguhan, mengoptimalkan kekuatan diri serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman sekolah. Jadi lingkungan inilah yang akan kita wujudkan, sediakan untuk anak-anak agar kepemimpinan murid itu bisa terwujud. Nah, ini bisa kita lihat ada 7 karakteristik lingkungan yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi. Kemudian, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Dan selanjutnya, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh. Ya, jadi murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Jadi berangkat dari well-being itu kemudian kesejahteraan dan kebahagiaan, kemudian ada 7 lingkungan yang dapat menuju lingkungan yang well-being itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengacu ketika kita melakukan perubahan, prakarsa perubahan, kita bisa mengacu dari 7 lingkungan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid, tentunya kita juga mengacu pada konsep Trisentra Pendidikan, yaitu kemitraan Trisentra Pendidikan adalah sebuah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi. Jadi, bukan hanya sekolah sendiri, Bapak Ibu, bukan hanya guru-guru sendiri, tetapi semua komunitas-komunitas, nanti kita akan berhubungan dengan komunitas yang ada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, ini adalah berhubungan dengan Trisentra Pendidikan ini. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tetapi juga di rumah, di jalan, dan di mana saja. Nah, keterkaitannya Trisentra Pendidikan dan ini adalah Bapak Ibu harus menyadari bahwa murid-murid kita berada di lintasan komunitas ini, ya. Jadi murid-murid kita berada di lintasan komunitas keluarga, komunitas sekolah, komunitas masyarakat. Dan ketika Bapak Ibu menyadari
mereka berada di lintasan komunitas, Bapak Ibu bisa menggunakan ya atau memanfaatkan komunitas-komunitas ini untuk mendorong suara pilihan dan kepemilikan murid. Ya, jadi Bapak Ibu tidak hanya bekerja di sekolah saja, tetapi Bapak Ibu bisa melibatkan peran serta komponen-komponen yang ada di luar sekolah. Ya, jadi bagaimana nanti mereka bisa didorong untuk melakukan aksi nyata, bagaimana mereka bisa mendorong murid untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat dari proses pembelajarannya dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Ya, nah Bapak Ibu, bentuknya kemitraan lagi ya, guru sekolah dan masyarakat bentuknya kemitraan. Dan nah peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, ada komunitas keluarga tadi ya, adik kakak kelas, antar kelas, teman-teman sesama murid, kemudian komunitas sekolah sekitar sekolah, ada Pak RT, Pak RW, ya, masyarakat, puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian komunitas yang lebih luas seperti media, anggota DPR, organisasi masyarakat, universitas. Nah, ketika Bapak Ibu tahu komunitas-komunitas ini, Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti untuk mendorong proses pembelajaran yang nanti akan mendorong kepemimpinan murid. Ya, Bapak Ibu bisa menjadi penghubung bagi murid-murid Bapak Ibu untuk menghubungkan dengan tokoh masyarakat misalnya pada saat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu mengantarkan mereka untuk murid-murid untuk menyampaikan proposal, ya, kegiatan, atau Bapak Ibu mengajak mereka untuk minta kepada Pak RT atau Pak RW, anak-anak diberi kesempatan untuk mempresentasikan kegiatan pelayanan tanpa pamrih di lingkungan RT RW, ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, peran keterlibatan komunitas dalam menumbuhkan kepemimpinan murid ini tentunya bisa membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Membantu murid untuk belajar, melihat, dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuat. Ya, kemudian membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat, dan membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan. Ya, kemudian mereka bisa dapat berkontribusi terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, ada 4 prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam membangun interaksi dengan murid dengan komunitas, yaitu membangun suasana yang menghargai murid, ya. Kemudian mendengarkan murid agar tercipta saling memahami dan saling percaya, maka perlu ada upaya untuk mendengarkan murid secara tulus, ya Bapak Ibu. Jadi kalau dengerin itu kita jangan terlalu ada ekspektasi juga yang terlalu berlebihan, atau kita buru-buru mengejat anak-anak kita tersebut. Jadi kita dengarkan dengan tulus apa yang mereka inginkan, apa pilihan mereka, apa suara mereka, ya. Nah ini kadang-kadang tadi tidak semua anak mampu mengekspresikannya, seperti ada di kelas Bu Made tadi. Mereka tidak bisa mengekspresikan secara jelas, ya. Jadi perlu adanya kesabaran dari Bapak Ibu untuk mengarahkan mereka bisa mendorong suara dan pilihannya. Kemudian dialog dan atau komunikasi dengan murid, ya. Saat membangun pemahaman murid akan mengkonstruksi pemahaman mereka melalui proses refleksi dari pengalaman interaksinya dengan lingkungan sekitar. Oleh karenanya berkomunikasi murid secara demokratis secara menjadi penting, ya. Komunikasi ini bersifat dua arah, bersifatnya dialog, bukan berisi perintah dari orang dewasa kepada murid. Jadi meluangkan waktu untuk berdialog, menanggapi gagasan murid. Seperti yang saya sampaikan tadi, beri kesempatan murid untuk melakukan presentasi, ya. Kemudian menempatkan murid dalam kursi kemudi. Dalam proses pembuatan keputusan, komunitas dapat memberikan saran atau dorongan ide murid. Namun pada akhirnya perlu dipastikan bahwa muridlah yang akan mengambil keputusan. Misalnya tadi, akan melakukan kegiatan pelayanan di tingkat RT. Murid-murid diberi kesempatan bertemu Pak RT, kemudian bertemu Pak RW, kemudian menyampaikan gagasannya dengan berpresentasi. Pak RT, Pak RW boleh memberikan ide saran, tetapi pada akhirnya yang memutuskan adalah murid-murid. Ya, semuanya keputusan ada pada murid-murid. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini contoh di sekolah saya sendiri, ya, di Insan Teladan. Ini peran keterlibatan orang tua memang dari tahun 2004 ini sudah sangat bermitranya sangat baik, ya. Jadi bukan hanya
bukan hanya dalam proses pembelajaran, kegiatan-kegiatan lainnya ini sudah melibatkan peran serta orang tua. Dari mulai mereka membantu kami untuk menjaga satgas di depan ya, kemudian di proses pembelajaran mereka ikut terlibat menjadi narasumber di sini ya sesuai dengan profesi mereka. Kemudian menyediakan tempat-tempat atau lahan-lahan untuk anak-anak berkebun di sini. Kemudian mereka juga membantu membuat masakan ya setiap harinya untuk anak-anak. Kemudian mengeluarkan ide-ide program apa saja yang aklah ya. Jadi ini pelibatan komunitas bisa lebih luas lagi. Kalau ini masih sebatas orang tua murid ya. Ini sebagai contoh yang nanti Bapak Ibu bisa juga terapkan. Jadi jangan hanya mengundang orang tua ketika ambil rapot ya, ketika hanya ingin ada info-info tentang biaya-biaya, tetapi bisa juga Bapak Ibu nanti membuka kesempatan kepada orang tua untuk terlibat ya. Tetapi di sini nanti jangan sampai kegiatan-kegiatan program-program ini akhirnya orang tua yang menjadi dominan ya, anak-anak hanya menjadi penonton Bapak Ibu, tidak seperti itu tujuannya. Tetapi bagaimana orang tua bisa mendukung program-program yang nantinya tetap murid yang akan mengambil keputusan atau pilihan. Selanjutnya untuk student agency ini juga ada beberapa program. Seperti ini di sekolah kami ada namanya Studi Circle. Studi Circle adalah sebuah kegiatan di mana semua siswa mempunyai suara ya. Mempunyai suara untuk menyuasi yang sedang berlangsung pada saat itu. Mereka juga bisa membuat sebuah program. Tadi berkaitan dengan cerita Pak Agus. Nah, Pak Agus di sekolah kami juga karena dalam satu unit itu ada TK, SD, dan SMP. Pada masa pandemi, mereka itu merencanakan sebuah program bercerita kepada adik kelas, tetapi dengan menggunakan video WhatsApp call. Jadi mereka dibagi menjadi kelompoknya itu ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kelas 7 yang membuat undangan dengan Canva. Ya, jadi di sini ada contohnya nih, membuat undangan dengan Canva, hari ini, harinya kapan, waktunya kapan, yang bercerita kakak kelas 9 dengan judul seperti ini, kemudian linknya apa? Linknya ada yang pakai Google Meet juga disesuaikan. Nah, ini juga pernah terjadi, mereka sendiri yang merencanakan kegiatan-kegiatan tersebut, memilih ceritanya seperti apa, membawakan seperti apa, dan yang merekam atau menyediakan sarana untuk bertemu adalah kakak kelas 8. Ya, ini pernah juga kita lakukan. Dan ini berkebun juga disesuaikan dengan kelas masing-masing, disesuaikan dengan mata pelajaran mereka. Kalau di Prakan kalau nggak salah atau SBK saya lupa. Ini ada budidaya tanaman, ya, ada tanaman obat. Ini disesuaikan dengan kelas masing-masing. Jadi mereka menentukan akan menanam apa dan mereka memanennya sendiri, ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain seperti tadi disampaikan Bu Made, mereka juga diberi kesempatan untuk maunya penugasan dengan apa. Ini berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi. Ada yang dengan clipping, ada yang menyampaikan dengan aplikasi seperti buku. Dan ini di sekolah yang satu lagi yang saya di SMP Islam ini, mereka juga menentukan sendiri perencanaan pembelajaran mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara berkelompok. Jadi mereka laporan dan mereka merencanakan sendiri waktunya kapan dan tugas-tugasnya apa yang akan mereka kerjakan. Jadi ini adalah upaya untuk mendorong suara dan pilihan murid. Nah, ini contoh ketika mereka antara kelas 7, 8, dan 9 berdiskusi untuk menentukan sebuah program yang ada di sekolah. Bapak Ibu, cerita-cerita tadi yang berkaitan dengan sekolah di Insan Teladan yang kebetulan saya berada di sekolah itu, kebetulan pada tahun 2010 dijadikan sebagai best practice pendidikan karakter di sekolah, dijadikan sebuah buku pendidikan karakter kumpulan pengalaman inspiratif bersama sekolah lainnya, dan saya sendiri pun menulis sekolah dalam makna sebulir padi. Ini tahun 2015 saya tulis, ternyata isinya dalamnya seperti program guru penggerak, ya, ada pelibatan komunitas, ya, kemudian pembelajaran diferensiasi. Itu sudah saya tuangkan dalam buku yang saya tulis. Nah, Bapak Ibu, kita sampai kepada pertanyaan dan jawaban.
Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu. Terima kasih Bu Made. Adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Atau tadi saya sudah sharing tentang program sekolah yang berdampak pada murid yang mendorong aspek suara, pilihan, dan kepemimpinan murid. Saya minta dari dari ibu-ibu silakan ya untuk menyampaikan best practice-nya juga, atau nanti aksi nyata yang akan Ibu laksanakan yang mendorong student agency tersebut. Oke, Bu Isna, silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Saya ingin bertanya, sekaligus mengkonfirmasi. Menurut saya untuk menumbuhkan kepemimpinan murid itu bisa dilakukan dengan brainstorming begitu? Bisa ya. Jadi kita sampaikan, ya. Jadi kita sampaikan nanti yang seterusnya itu siswa. Kemudian kalau seperti yang tadi dilakukan Ibu Made di tingkat pembelajaran di kelas, apakah boleh misalnya di awal tahun kita sampaikan ke anak-anak misalnya sebentar. Mohon maaf, misalnya di awal tahun kita punya beberapa materi, misalnya katakanlah di semester 1 itu ada 8 materi. Apakah boleh di awal misalnya disampaikan kepada anak-anak, ini materi kita selama 1 semester, ini untuk kita, kalian bisa pilih yang mana yang kita jalankan duluan. Nanti selanjutnya mereka yang misalnya IPA ya Bu ya. Kan ada perkembangbiakan, ada listrik, magnet, dan seterusnya. Nanti kita mau belajar apa nih, boleh nggak kita, misalnya ada yang milih, oh kita listrik dulu nih, duluan. Nanti, atau berkaitan dengan tumbuhan misalnya, nanti kita ke suatu tempat, carinya di sana, dan seterusnya. Kita serahkan semuanya ke anak-anak, mereka yang menentukan, kemudian untuk di bagian evaluasi atau untuk yang berkaitan dengan kompetensi yang harus dikuasai, kita sampaikan juga di situ. Jadi untuk ranah guru menyampaikan ini loh yang nanti akan dinilai di bagian-bagian ini. Untuk prosesnya diserahkan kepada siswa dengan kesepakatan seluruh siswa begitu. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ista. Bu, kita kan punya kurikulum ya Bu ya. Tentunya kita ada di setiap tahun kita mengacu dari silabus yang ada, kemudian kita turun ke program ya, program tahunan, kemudian turun ke program semester. Kalau menurut pendapat saya pribadi, yang mungkin juga nanti bisa ditanyakan kepada fasilitator juga, menurut pendapat saya pribadi, sepanjang itu per semester ya Bu ya, per semester itu kan nanti kan ada, kita harus menyerahkan nilai hasil dari proses pembelajaran mereka, ya kan, di setiap semester. Saya rasa ketika kita menyampaikan indikator-indikator apa, kompetensi apa yang akan mereka ingin pelajari, saya memang selalu seperti itu. Nanti di semester ini kalian akan bertemu 3 bab, ya. Bab ini isinya ini, ya. Rencananya akan ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nanti kalian sudah bisa mulai berpikir ya, pada bab 3 penugasannya seperti apa yang kalian inginkan ya. Yang jelas ini kemungkinan akan ada tugas kelompok karena ini berkaitan dengan tema gotong royong misalnya seperti itu. Kemudian pilihan misalnya kalau menurut saya pernah kalau saya secara pribadi belum pernah mengacak ya Bu, belum pernah mengacak, tetapi saya mengikuti kurikulum yang ada. Bab 1, bab 2, bab 3, tetapi terkadang untuk penugasan saya spare waktunya agak lama memberikannya. Misalnya yang bab 1 saya bisa sampai sebelum mereka mengambil nilai di semester ganjil, itu saya masih kasih spare waktu yang sangat lama supaya proyek mereka itu lebih bagus gitu loh. Kalau saya, pengalaman saya belum pernah saya mengacak mereka memberikan pilihan mau yang dipelajari seperti apa. Kalau saya tetap mengacu pada kurikulum selama semester itu, karena nanti kan berkaitan dengan nilai-nilai yang akan kita isikan di rapot secara online itu ya Bu ya. Jadi berkaitan dengan itu untuk memudahkan,
tetapi saya lebih memberikan pilihannya kepada bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana penilaiannya, dan bagaimana penugasannya. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka proses pembelajarannya dengan model metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, gaya belajar mereka. Kemudian penugasannya juga berdasarkan minat dan potensi yang mereka miliki. Jadi hanya sebatas itu, antara ketika ditanya boleh dan tidak bolehnya, mungkin menurut saya kita tetap, karena kita mengacu pada kurikulum yang ada, ya, kurikulum yang ada. Pemikiran saya sih tadi ketika Bu Isna berbicara seperti itu, saya baru kepikiran, oh ya boleh juga ya pilihannya mungkin bab satunya sepanjang itu masih semester ganjil, ya, masih semester ganjil itu mungkin bisa kita ganti-ganti atau kita tukar-tukar. Toh nanti pembelajaran Merdeka Belajar kan arahnya nanti seperti itu ya Bu ya. Saya rasa nanti bisa Ibu gunakan seperti itu. Gitu Bu Isna. Atau ada teman-teman lain yang bisa memberikan pendapat? Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Isna. Oke, lanjut. Bapak Ibu, adakah yang mau berbagi best practice Bapak Ibu membuat sebuah kegiatan atau program yang berdampak pada murid? Ibu Siti, bisa Bu Siti? Oh ya, mungkin saya akan sampaikan, Bapak Ibu nanti dalam aksi nyata saya tidak akan menyampaikan secara detail. Bapak Ibu nanti akan membuat sebuah aksi nyata. Bedanya dari Bagja ya, untuk prakarsa perubahan yang Bapak Ibu telah kerjakan di modul 1.3, kemudian modul 3.2 sumber daya. Bedanya di sini adalah Bapak Ibu sudah di dalam kolomnya sudah ada rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Jadi tahapannya buat pertanyaan itu, pertanyaannya apa, kemudian tindakan yang perlu dilakukan apa, kemudian ada tabel rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Dan satu tabel lagi, aset kekuatan sumber daya apa yang akan Bapak Ibu berdayakan dalam tahapan ini. Kemudian waktu yang diperlukannya kapan, penanggung jawabnya siapa. Jadi tabelnya agak lebih panjang supaya Bapak Ibu bisa membuat sebuah program yang nanti dikaitkan dengan bagaimana upaya Bapak Ibu dalam mendorong suara dan pilihan kepemimpinan murid. Ya, jadi nanti setelah elaborasi ini Bapak di alur Merdeka yang akan datang, Bapak Ibu akan bertemu dalam pembuatan prakarsa perubahan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya? Sambil mengisi kolom Padletnya ya Bapak Ibu, refleksi modul 3.3 ini. Bu Fudiati bisa berbagi, Bu Fudiati? Ya Ibu. Silakan Bu. Ini dari yang mana nih Bu? Dari refleksi atau dari pembelajaran? Aduh. Oh, ya tadi saya minta Ibu bertanya boleh, atau Ibu berbagi best practice program atau kegiatan yang pernah Ibu buat yang sudah mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Iya, terima kasih ya Bu. Sebenarnya kalau seperti tadi yang Ibu sampaikan, kita semua ini Bapak Ibu guru sebenarnya sudah pernah melakukan hal yang sifatnya adalah merancang program pembelajaran yang tujuannya adalah menjadikan kepemimpinan murid ya gitu, cuma tanpa kita sadari gitu. Tapi ya dengan materi ini memang dikuatkan lagi gitu. Kalau saya pribadi Bu, pada modul ini, setelah belajar modul ini, mungkin banyak yang sudah dilakukan adalah melewati pembelajaran yang sifatnya ekstrakurikuler ya gitu. Karena kan kalau di ekstrakurikuler kita dan murid yang memang merancang kegiatan itu lebih leluasa dibandingkan pembelajaran yang ko dan intra gitu. Terlebih saya posisinya memang di sekolahnya adalah sekolah dasar. Nah, tapi setelah pembelajaran materi ini gitu, ada sedikit yang dari awal masuk modul ini memang saya coba gitu ya gitu, saya terapkan dengan lebih tertib menggunakan voice-nya, terus choice-nya gitu, rasa kepemilikannya gitu.
dengan yang cara lebih sederhana. Jadi saya ini lagi masuk ke materi baru, KD baru gitu di pelajaran saya. Saya mencobanya di kelas 4 SD gitu. Kebetulan saya karena masa pandemik dan sekolah saya masih sampai detik ini online gitu. Saya mencoba beberapa apa namanya anak itu tidak selalu mengikuti pelajaran melewati aplikasi Google Meet atau saya yang menjelaskan gitu atau hanya dia melihat apa namanya berbagi layar atau sebagainya. Saya coba membawa anak-anak untuk main ke satu aplikasi yang anak bisa seperti mendapatkan sensasi bermain game gitu. Nah, saya mencoba untuk mengajarkan hal baru kepada anak-anak dan membiasakan anak-anak untuk kolaborasi atau diskusi kelompok melalui aplikasi ini gitu. Karena memang dia ada pembagian room yang apa namanya membatasi yang lainnya tanpa harus kita break room gitu. Tapi anak-anak bisa leluasa melakukan diskusi kelompok gitu. Dari setiap waktu di awal kita mau masuk pembelajaran. Karena sebelumnya sudah saya treatment dulu gitu untuk cara login, cara masuk, cara buat akun gitu. Ketika kemarin mau masuk pembelajaran baru, saya menawarkan gitu. Ini nanti di pelajaran ini Bu Fudi akan ada tugas kelompok, terus akan ada diskusi kelompok. Kita akan ini kalian mau memilihnya bagaimana nih gitu belajarnya gitu. Bu kita masuk ke Getter aja gitu. Nanti apa sambil boleh nggak pakai misalkan akunnya kita ganti menyesuaikan dengan judulnya kali ini Bu gitu ya. Oke, gitu dengan kesepakatan gitu, tentunya dengan kesepakatan yang harus disepakati karena itu dalam keadaan yang apa namanya adaptif baru ya gitu dengan konsep apa namanya kelas suasana yang lain gitu dari hanya Google Meet saja gitu. Nah di situ anak-anak memang komit sekali gitu. Saya apa namanya dalam diskusi kelompok itu saya minta mereka untuk membagi sendiri tugas kelompoknya, siapa yang menjadi pembagian tugasnya, terus siapa yang punya peran gitu. Nah itu anak-anak saya hanya apa namanya kontrol saja dari setiap kelompok gitu. Dan dengan pilihan yang mereka merasa nyaman dan menyenangkan gitu. Ketika ini tadi saya pagi tadi sudah mulai dengan satu kelas yang kita presentasikan diskusi kelompoknya melalui Google Meet gitu kan gitu karena apa namanya lebih enak ya untuk presentasi gitu. Ternyata anak-anak tanggung jawabnya besar sekali gitu. Jadi memulai presentasi ya silakan juru bicaranya, yang penanya, yang penjawab itu saya hanya diam. Hebat juga ya murid saya gitu ya gitu tanpa harus cuap-cuap banyak gitu. Mereka bisa gitu dengan itu gitu. Tapi ya memang di awal kan kita harus treatment dulu mengarahkan gitu. Tapi selebihnya dia sudah tahu gitu apa yang dilakukan dan sampai saya bilang Bu Fudi ini nggak usah menjelaskan apa-apa kok jawab semuanya sudah bagus sekali ya dilakukan gitu dan apa ya saya rasa kematangan anak-anak itu terlihat di situ gitu loh bagaimana dia mengajak teman-temannya, bagaimana ketika dia memilih sesuatu yang memang dia senangi dan dia inginkan, tanggung jawab itu secara tidak langsung akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Itu sih Bu pengalaman yang yang benar-benar rasa sekali gitu loh dengan penerapan konsep yang ya mungkin masih ada error-errornya gitu, akan tetapi saya jadi hal yang sepele, hal sederhana gitu, tapi sangat bermakna gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Fudiati. Benar Bu ya, tadi di luar ekspektasi kita ya, di luar dugaan kita anak-anak itu. Saya pun merasakan hal yang sama Bapak Ibu ketika dulu menerapkan ini ya. Jadi siap-siap kita akan di WA mereka ya, apalagi anak-anak yang sudah dewasa yang sudah berani mengungkapkan, Ibu ini tugasnya saya boleh nggak kalau diganti Bu? Soalnya saya kayaknya nggak nyaman deh pakai mind mapping yang ini. Saya pengen lebih bisa bagus lagi. Saya pengennya maksimal Bu, ada gitu kan biar nilai saya bagus ya kan gitu. Saya merasa tertantang nih, boleh nggak saya ganti jadi pakai aplikasi yang ada di handphone. Tadinya dia mau pakai mind mapping yang manual. Saya bilang gitu. Saya pernah kasih mereka memang pilihan-pilihan yang menurut mereka yang nyaman buat mereka dan sesuai dengan potensi mereka. Dan bukan hanya satu dua orang, tetapi banyak. Ternyata mereka juga mulai bertanya. Nah, itu peran kita sebagai mitra itu butuh kesabaran di situlah Bapak Ibu ketika mereka sudah mulai punya ownership-nya, ya, ownership-nya sudah
tumbuh di dalam diri mereka, mereka akan melakukannya dengan totalitas, mereka akan melakukannya dengan kesungguhan. Nah ini benar-benar modul 3.3 ini benar-benar memang agensinya murid bisa digali. Diharapkan kan nanti ketika dewasanya mereka juga akan bisa bersikap seperti ini, berani mengungkapkan pilihan mereka, berani menyuarakan pilihan mereka, dan mereka merasa bertanggung jawab atas pilihan dan apa yang mereka sudah suarakan gitu loh. Ketika mereka sudah pegang kendali terhadap proses pembelajarannya, saya melihat sekali mereka sangat nyaman gitu loh ya. Kayaknya kayak antusiasnya itu lebih dari biasa, seperti kalau kita hanya buat penugasan yang biasa, yang sama rata ya. Kemudian yang proses pembelajarannya sama-sama juga ya, itu juga membuat mereka menjadi lebih punya ownership-nya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, dari bapak-bapak sekarang ya. Oh, Pak PI baru mau ngomong. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Saya ingin bercerita nih, Bu. Silakan, bercerita Pak, silakan. Terkait modul 3 ini. Alhamdulillah ya, pada modul 3 ini kita diajarkan untuk membuat sebuah program atau kegiatan yang menguatkan student agency ya, Bu ya. Saya bersyukur sekali nih bisa bergabung sampai di titik ini karena banyak sekali ilmu. Iya, alhamdulillah Bu. Karena sebelum-sebelumnya itu materi-materi seperti ini tidak didapatkan di mana saja. Ulun hanya ingin bercerita, saya ingin bercerita nih tentang aksi nyata yang saya lakukan di modul 3.3 ini. Mudah-mudahan yang Ulun lakukan ini benar. Untuk programnya sendiri itu Ulun membuat sebuah program literasi digital, Bu. Yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan di sekolah saya. Alasan saya kenapa saya harus membuat program itu, melihat dari aset sekolah. Pada tahun ini alhamdulillah sekolah kami baru saja dipasangkan wifi atau internet, Bu. Alhamdulillah. Terus ada juga sudah ada beberapa aset komputer juga, alhamdulillah pada tahun 2020 dan 2021 itu alhamdulillah sudah dapat bantuan komputer, sehingga saya rasa aset ini sangat bagus nih untuk mendukung program yang saya rencanakan ini. Untuk pelaksanaannya ini sudah saya laksanakan. Alhamdulillah motivasi anak membaca itu sangat meningkat, Bu. Awalnya program literasi 15 menit itu sudah jalan sebenarnya sejak kurikulum 2013 diterapkan. Tapi pada kenyataannya itu mereka merasa bosan, Bu. Banyak sekali anak-anak yang bicara, Pak, kok literasinya seperti ini, bukunya tidak ada, bukunya yang tersedia juga tidak menarik, ya tidak menarik, itu aja. Terus saya tanya lagi, maunya kalian seperti apa? Maunya ada buku-buku cerita, Pak, maunya ada buku-buku ini, saya mau ini. Jadi alhamdulillah juga saya punya link buku digital itu, Bu. Saya dapatkan di pelatihan di Surabaya, itu membaca intensif dan ekstensif. Alhamdulillah dari sana saya mendapatkan banyak link buku digital. Oh, saya rasa ini bisa diterapkan nih di sekolah untuk murid-murid saya untuk meningkatkan minat baca mereka. Alhamdulillah setelah saya terapkan, ini baru seminggu lalu nih saya terapkan ini. Sudah beberapa kelas saya terapkan, motivasi mereka itu sangat luar biasa, Bu. Mereka dapat memilih buku-buku yang mereka sukai, mereka dapat memilih jenis-jenis buku yang mereka tertarik lah untuk membacanya. Dan pada pelaksanaannya juga saya menerapkan literasi ini dengan strategi adik Simba, Bu. Jadi mereka tidak hanya membaca, tetapi mereka digali untuk membuat pertanyaan dan mereka sendiri yang menemukan jawabannya. Alhamdulillah, Bu. Berkat belajar modul ini saya jadi terbukalah wawasannya untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan student agency. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak, atas sharingnya. Ya, ini ke digital ya, Pak ya, literasi digital. Mungkin ini juga sharing dari sekolah kami. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka juga sudah menulis ya, Pak ya. Kalau di sekolah kami mereka sudah bisa
penulis bisa pakai digital itu, mereka sudah bisa menulis dan nanti juga bisa dikembangkan lagi, dikuatkan lagi ya dengan menerapkan modul-modul yang memang sudah diberikan pada PGP ya Bapak Ibu. Ya, Bu, siap, Bu. Nah, Bapak Ibu, karena saya harus menyiapkan sesi berikutnya ya. Yang terakhir dari saya, sebentar ya. Ini Bapak Ibu bisa menulis refleksi akhir ya. Ini sih sebenarnya yang di atas ini buat yang sesi pertama, yang di bawah buat sesi kedua. Tadi sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti Bapak Ibu silakan lihat di dalamnya. Kalau memang tidak ada, isi salah satu saja. Nanti bisa tuliskan nama dan sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita sudah mempelajari sama-sama berdiskusi modul 3.3 ini, program yang berdampak pada murid. Tadi Bapak Syafii juga sudah menceritakan bahwa dengan adanya modul 3.3 ini kulminasi ya, sudah mulai materi-materi yang ada di PGP, tentunya di modul 3.2 tadi potensi sumber daya yang ada di sekolah juga sudah dipertimbangkan oleh Bapak Syafii dalam membuat sebuah prakarsa perubahan di sekolah beliau ya. Kebetulan ada komputer yang datang. Nah Bapak Ibu, proses pembelajaran tidak berhenti ketika murid telah menguasai materi, tetapi murid dapat mengambil makna dan mengambil aksi nyata dari materi yang dipelajarinya. Walaupun itu kecil, Bapak Ibu, walaupun murid-murid kita bisa melanjutkan proses pembelajarannya sendiri dari hasil materi-materi yang sudah didapatkan, aksi nyatanya baik dilaksanakan di kelas ataupun di sekolah ataupun di masyarakat, tentunya saja perlu bimbingan mitra, hubungan kemitraan antara Bapak guru dengan muridnya. Ya, di sini di modul 3.3 ini tidak ada lagi kata Bapak Ibu menyerah, tidak ada sumber daya, tidak ada dorongan dari teman-teman lain, tidak ada keluhan, tetapi menjelang Bapak Ibu menyelesaikan di PGP ini tentunya daya juangnya semakin tinggi ya. Semua modul-modul akan diterapkan dalam prakarsa perubahan yang Bapak Ibu buat di aksi nyata ya, program yang berdampak untuk murid. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu.